marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ulum Bewah. Pada video kali ini kembali saya menyuguhkan informasi Islam, yaitu tentang 5 peninggalan bersejarah kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Lalu apa sajakah kelima peninggalan bersejarah tersebut? Mari simak ulasannya pada video berikut ini. Semoga apa yang saya suguhkan bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Peninggalan bersejarah kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol yang pertama adalah Istana Alhambra. Nama Alhambra sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu hamra, bentuk jamak dari ahmar yang artinya merah. Disebut demikian lantaran tanah tempat istana itu berdiri berwarna merah. Ada pula yang mengatakan karena dindingnya berwarna merah. Pendapat lain menyebutkan bahwa nama Alhambra diambil dari Al-Ahmar, nama sang pendirinya yang berasal dari bangsa Moor. Alhambra merupakan kompleks istana dan benteng yang megah, peninggalan kekhalifahan Bani Umayyah. Bangunan ini tidak dibangun sekaligus, tapi secara bertahap selama lebih dari 100 tahun, sepanjang abad ke-14 dan ke-15. Konstruksi pertama dibangun oleh Sultan Muhammad bin Al-Ahmar pertama, yaitu pada tahun 1257 sampai tahun 1323 Masehi, yang berasal dari keluarga Bani Al-Ahmar atau Bani Nasr, yang masih keturunan Sa'id bin Ubadah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari suku Khazraj. Sejatinya Alhambra punya sejarah sangat panjang, di mana mengalami berbagai perubahan bangunan hingga fungsi. Tak heran apabila pada tahun 1984 kawasan ini dinobatkan menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO. Istana Alhambra berdiri megah di atas sebuah bukit kecil yang tingginya kira-kira 150 meter di atas kota Granada. Kompleks istana ini terhampar di atas tanah seluas sekitar 14 hektar yang dikelilingi dinding yang dari jauh tampak bagaikan benteng yang kokoh. Di sekeliling dinding menjulang 13 menara megah, di antaranya ada yang mencapai tinggi 26 meter. Istana Alhambra terdiri atas berbagai ruangan yang masih memiliki nama dan keindahan yang berbeda. Antara lain ruangan Al-Hukmi yang menjadi tempat pengadilan
dengan arsitektur luar biasa indah dan filosofis. Hingga Taman Singa atau Hayus Siba yang terdapat 12 patung singa megah yang memancarkan air dari mulutnya. Namun ruangan terbesar dan terindah di Alhambra adalah Ash-Shafra, sebuah ruangan yang memiliki kubah yang dihiasi berbagai ukiran. Dindingnya dipenuhi hiasan yang menakjubkan, sementara di depannya terdapat Taman Ash-Shafra. Itulah Istana Alhambra yang menjadi salah satu peninggalan bersejarah kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Peninggalan bersejarah kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol yang kedua adalah Masjid Agung Cordoba. Awalnya masjid ini adalah bangunan gereja Katolik yang dibangun oleh bangsa Visigoth Romawi. Setelah pasukan Muslim dari bangsa Moor Afrika Utara berhasil menguasai Andalusia atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Spanyol, tempat tersebut dibagi menjadi dua wilayah atau dua bagian. Dan yang pertama untuk tempat peribadatan umat Muslim, dan yang satunya lagi untuk tempat peribadatan kaum Kristiani. Tentu saja ini menjadi bentuk toleransi yang luar biasa pada zaman peperangan tersebut, sehingga UNESCO pada tanggal 15 Desember 1994 telah menetapkan tempat peribadatan ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pembagian wilayah peribadatan ini terus berlanjut hingga pada masa kekhalifahan Abdurrahman pertama berhasil menguasai dan membeli wilayah bagian peribadatan untuk umat Kristen. Bangunan tersebut kemudian dirobohkan dan diganti dengan Masjid Agung Cordoba. Pembangunan Masjid Agung Cordoba mulai dibangun pada tahun 787 Masehi, dan pembangunannya serta perluasannya terus dilakukan oleh khalifah-khalifah berikutnya. Setelah 2 abad mengalami perbaikan dan perluasan, jadilah Masjid Agung Cordoba sebagai salah satu masterpiece arsitektur klasik Islam terbesar di daratan Eropa. Panjang masjid dari utara sampai selatan sepanjang 175 meter, dan lebarnya dari timur ke barat sekitar 134 meter, sedangkan tingginya mencapai 20 meter. Hingga tak heran maka Masjid Agung Cordoba ketika itu mampu menampung sebanyak 80.000 jamaah. Subhanallah. Ketika pemerintahan Bani Umayyah berkuasa, Cordoba dijadikan sebagai ibu kota Spanyol di bawah kekuasaan Islam dan terkenal di penjuru Eropa. Selain sebagai ibu kota terkenal ketika itu, Cordoba pun juga sangat dikenal sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan dunia. Tahun 1236 Masehi terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa penaklukan kembali Spanyol oleh orang-orang Kristen atas perintah Raja Ferdinand III. Selanjutnya Masjid Agung Cordoba diambil alih dan diubah kembali menjadi gereja dengan katedral gotik yang dimasukkan di bagian tengah gedung. Dan sekarang seluruh bangunan dipakai sebagai katedral Diocese Cordoba di Spanyol. Pada tahun 1765 Masehi, seorang utusan Sultan Maroko bernama Al-Ghazali Al-Fassi berkunjung ke Spanyol atas undangan Raja Spanyol Carlos III. Pada saat itu Al-Fassi berkesempatan mengunjungi Masjid Agung Cordoba seraya membuat catatan pribadi.
Dahulu masjid itu adalah masjid terbesar di dunia. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya melampaui semua bangunan di dunia. Melihat kebesarannya, mengingatkan kembali tentang kejayaan Islam pada masa lalu, yaitu masa berkembangnya ilmu pengetahuan dan masa ketika ayat Allah dikumandangkan di Cordoba, Spanyol. Peninggalan bersejarah kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Yang ketiga adalah Istana Alcázar di Sevilla. Selama ratusan tahun, umat Islam pernah menguasai wilayah Spanyol bagian selatan. Salah satu tempat di Spanyol selatan yang pernah dikuasai Islam adalah Sevilla. Bahkan pada masa itu, kota Sevilla menjadi pusat kebudayaan Muslim di Spanyol dengan nama Asibiliah. Sebelum kedatangan kaum Muslim, Sevilla merupakan pusat pemerintahan kerajaan Gotik atau Visigoth hingga kemudian dipindahkan ke Toledo. Pada abad ke-8 Masehi, bangsa Muslim dari Moor, Afrika Utara, berhasil merebut dan menguasai kota ini. Sejak saat itu, Sevilla menjadi sebuah kota Muslim hingga awal abad ke-13 Masehi. Di bawah kekuasaan Islam, Sevilla berkembang menjadi sebuah kota kebudayaan. Robert Hillenbrand dalam bukunya yang berjudul Islamic Art and Architecture memaparkan seni dan arsitektur Muslim dari Arab, Mesir, dan Maghribi yang sekarang lebih dikenal dengan nama Maroko, berkembang pesat di wilayah Spanyol Selatan dan bercampur dengan unsur setempat, sejalan dengan penguasaan Muslim atas kota-kota di wilayah Spanyol bagian selatan. Salah satu bangunan peninggalan kejayaan Islam yang hingga kini masih berdiri kokoh di Sevilla adalah Istana Alcázar, atau sering juga disebut dengan Will Alcázar. Pada mulanya, bangunan Istana Alcázar merupakan sebuah benteng pertahanan bangsa Muslim Moor. Benteng pertahanan tersebut dibangun pada awal abad ke-10 Masehi, pada masa pemerintahan Abdurrahman III, yaitu tepatnya pada tahun 913 Masehi. Namun di era dinasti Muwahhidun, penguasa dinasti ini mengubah benteng pertahanan tersebut menjadi kompleks tempat tinggal raja dengan penambahan beberapa bangunan. Kompleks istana raja tersebut dikenal dengan nama Al-Mubarak. Ketika Sevilla jatuh ke tangan Ferdinand III, penguasa Kristen dari Kastilia ini, istana tersebut berganti menjadi Alcázar. Nama Alcázar sendiri dinyatakan berasal dari bahasa Arab yang berarti istana. Sejak saat itu, Istana Alcázar menjadi kediaman resmi keluarga kerajaan Spanyol. Hingga sekarang, bagian atas istana ini masih digunakan bagi keluarga kerajaan Spanyol jika mereka berkunjung ke Sevilla. Peninggalan bersejarah kejayaan Islam di Andalusia Spanyol yang keempat adalah Katedral de Sevilla. Katedral de Sevilla adalah sebuah katedral raksasa yang ada di Spanyol. Dulunya adalah sebuah masjid bernama Masjid Agung Almohad yang dibangun oleh dinasti Almohad pada abad ke-12. Kini bangunan megah ini menjadi tempat ibadah umat Katolik Sevilla. Katedral Sevilla ini juga menjadi tempat ibadah Katolik terbesar ketiga di dunia. Bersama dengan menaranya La Giralda, Katedral Sevilla tercatat sebagai warisan dunia
yang banyak dikunjungi wisatawan asing saat berada di ibu kota Andalusia, Spanyol. Sebelum menjadi gereja, terjadi gempa bumi yang mengguncang Sevilla tahun 1365 Masehi dan merusak sebagian besar bagian Masjid Al-Mohan. Pada bulan Juli 1401, setelah kerajaan Kristen berhasil merebut kembali Sevilla, mereka mulai melakukan pembangunan katedral. Simbol-simbol Islam dihilangkan dari bagian bangunan masjid. Pendekorasian ruangan katedral raksasa ini berlangsung hingga awal abad ke-20. Bagian masjid yang selamat dari bencana gempa bumi saat itu adalah La Giralda, sebuah menara tempat berkumandangnya azan yang kemudian menjadi bell tower katedral Sevilla. Bagian lainnya adalah sebuah taman besar yang dihiasi pepohonan jeruk dan air mancur yang dulunya digunakan sebagai tempat berwudu atau membersihkan diri sebelum umat muslim beribadah. Katedral Sevilla memiliki panjang 126 meter dengan lebar 83 meter dan ketinggian atap 37 meter. Katedral ini memiliki beberapa kapel, kubah, serta jendela kaca patri. Pemandangan yang paling menarik perhatian di dalam bangunan ini adalah makam dari sang penemu benua Amerika, yaitu Christopher Columbus. Itulah sejarah katedral Sevilla yang dulunya merupakan Masjid Agung Al-Mohar. Peninggalan bersejarah kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol yang kelima adalah La Madrasa Granada. Dibangun pada tahun 1349 Masehi dengan nama Al-Madrasa Al-Yusufiyah. Disebut dengan Madrasa Yusufiyah karena dinisbatkan kepada pendirinya Raja Bani Nasr yang ketujuh, yaitu Abu Hajjaj Yusuf bin Ismail bin Faraj bin Ismail bin Yusuf bin Nasr al-Ansari al-Khazraji yang memimpin kerajaan Granada semenjak tahun 734 hingga tahun 755 Hijriah. Bangunan tersebut kini lebih dikenal dengan nama Palacio de la Madrasa atau Istana dari Madrasah. Sebelum Granada jatuh ke Katolik monarki, tempat tersebut dikenal dengan Granada Madrasah, yaitu seolah Arab, di mana pemimpin agama juga ahli pengetahuan umum ada di sana. Berlokasi langsung tepat pada bekas tempat Masjid Agung, namun sekarang menjadi Katedral Agung dan dekat dengan pasar induk yang bernama Al-Qaisiriyah. Sangat disayangkan bangunan asli tidak dijaga dengan benar. Sekalipun demikian, kita masih bisa melihat sisa-sisa bangunan tersebut dengan penuh takjub hingga hari ini. Pada abad ke-16 setelah kemenangan orang-orang Kristen, Madrasah Yusufiyah menjadi tempat tinggal bagi para penduduk Granada. Selanjutnya Madrasah Yusufiyah dihancurkan. Banyak bagian dari bangunan pokok sekitar abad ke-18 untuk mendirikan bangunan baru yang sesuai rancangan tata kota antara tahun 1722 hingga 1729. Kemudian tidak ada bagian ruang yang tersisa kecuali aula untuk sholat yang terletak berhadapan dengan Katedral Granada. Dan ada sedikit sisa-sisa bangunan megah ini, misalnya mimbar yang indah yang terletak di dinding yang menghadap pintu masuk, mengingatkan mihrab yang ada di Jami Al-Cordoba.
Juga masih ada bagian atas pintu yang masih tersimpan. Dahulunya merupakan bagian dari pintu bangunan yang sangat besar. Terukir di atasnya tulisan membentukkan madrasah tersebut. Ukiran ini masih tersimpan di Museum Peninggalan Granada. Itulah saksi sejarah kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol, La Madrasa Granada. Itulah 5 peninggalan bersejarah yang menjadi bukti kejayaan Islam di Andalusia, Spanyol. Semoga apa yang saya suguhkan ini bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.